Ya Rabbi bil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Sya'ban mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Masyaallah hadirin, Bapak Saudara jamaah Majlis Ta'lim Shalal Muhajirin yang berbahagia. Sungguh sangat beruntung kita malam hari ini karena kita bisa menyisihkan waktu kita di tengah-tengah sibuknya banyak urusan, di tengah-tengah banyaknya masalah, tapi kita bisa menyisihkan waktu untuk belajar malam hari ini. Alhamdulillah. Inilah nikmat Allah yang paling besar, karena ahli kubur teman-teman kita yang meninggal dunia, mereka sudah merasakan manfaat dan nikmatnya hadir di majlis ilmu, maka kuburannya menjadi terang, diberikan cahaya oleh Allah. Karena dia waktu masih hidupnya, masih sehatnya, masih segernya, menyisihkan waktu untuk belajar ilmu agama. Nah, malam hari ini insya Allah kita beberapa hari atau malam minggu, malam Seninnya, kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi nanti kita kumpul Ahad sore, ya. Kita siap-siap untuk membaca doa nisfu Sya'ban, membacakan surah Yasin bersama-sama. Malam hari ini kita kaji tentang fadilah Sya'ban. Sya'ban mengandung berbagai macam fadilah. Di antaranya apabila masuk pada malam nisfu Sya'ban, pintu langit dibuka oleh Allah. Siapa yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, maka doanya itu langsung menuju pintu langit. Kapan kita bisa melihat pintu langit? Satu, saat orang itu sakratul maut, dia bisa melihat langit itu ada pintunya. Jika orang baik, orang soleh, dia menyaksikan, ya, malaikat turun dari langit menyambut ruhnya dia. Jika orang yang tidak baik, dia pun melihat, namun yang turun bukan malaikat, makhluk Allah yang sangat serem, yang sangat kejam. Ketakutan dia, sampai mendelik matanya. Sekelilingnya di antara dia ini orang yang nungguin si calon mayit. Heran saja yang begini aja matanya mendelik. Padahal apa? Dia sedang menyaksikan itu makhluk Allah yang menyeramkan, wajahnya dan sebagainya. Dia ketakutan, mau teriak nggak bisa, dan yang melihat hanya dia. Kita yang masih hidup lihat, mana ada pintu langit? Nggak ada. Sebelah mana pintu langit? Nggak ada. Karena itu spesial untuk orang yang sakratul, yang bisa melihat pintu langit. Karena itu besok malam nisfu Sya'ban dibuka oleh Allah, ya, untuk orang-orang yang berdoa, terutama dari mulai maghrib sampai menjelang subuh fajar. Itu waktu-waktu yang mustajab. Maka para ulama mengisinya dengan sholat tasbih, dengan zikir, berdoa, ya. Disuruh memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban, enggak hanya Yasin saja kan. Nanti pulang dari musola jam 12 kita begadang, ngapain?
banyakin doa. Ya, gitu. Itu dari antara fadilahnya ya malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan, Sya'ban bulan Sya'ban. Para ulama beberapa menjelaskan bahwa Sya'ban khamsatu ahrufin. Sya'ban ada 5 huruf, shin, ain, ba, alif. Shin minas syarab, wal ain minal ulu, wal ba minal birri, wal alif minal ulfah, wal nun minan nur. Ini ulama memereteli makna shin, kemuliaan syarab. Artinya bulan yang penuh mulia. Wal ain al ulu, ketinggian. Tinggi apa? Derajatnya diangkat oleh Allah. Wal bau al birru, kebaikan yang Allah berikan. Wal ulfatu artinya rasa ketenangan, keamanan, rasa kebahagiaan. Wan nun minan nur artinya cahaya. Fa hadhil ataya min Allah taala li 'abdihi al-mu'min fi hadha syahri. Ini semuanya kemuliaan diberikan untuk hamba. Kemudian tinggi derajatnya, kebaikan yang Allah berikan, semuanya rasa tenang dan cahaya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ini kemuliaan bulan Sya'ban, spesial untuk umat ini. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Kailani fi lailatin nisfi Sya'ban Idul Malaika. Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang mengatakan Al-Kailani, ada 2 versi. Ya. Beliau mengatakan malam nisfu Sya'ban itu Idul Malaika, hari rayanya para malaikat semuanya. Bukan kita aja manusia punya hari raya, malaikat punya hari raya. Berarti kan ramai. Berarti kan apa? Luar biasa, malaikat semuanya tumpah uang. Karena hari raya malaikat tuh punya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ini malam nisfu Sya'ban, malam hari raya malaikat. Ya, mereka semua gembira ya, pada malam nisfu Sya'ban. Wa kadzalika Lailatul Qadar fa'ihum bil lail. Itu juga malam Lailatul Qadar, hari rayanya malaikat. Yang namanya hari raya itu gembira, seru, ramai di mana-mana. Ya. Alam malaikat, bukan alam kita. Nah, kemudian li'annahum la yanamuna wa'idu bani Adam bin nahar li'annahum yanamuna. Pada malam itu karena mereka tidak tidur semuanya. Jadi kalau hari raya malaikat itu malaikat enggak ada yang tidur. Wa'idul, sedangkan Bani Adam, kalau hari raya manusia gayanya ya mereka itu bin nahar ya, hari rayanya pada siang hari. Li'annahum yanamuna. Jadi kalau kita manusia hari raya kita siang, malamnya tidur. Kalau malaikat hari rayanya apa? Malam hari raya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, bagi orang yang sudah rutin puasa sunnah Senin Kamis, walaupun sudah masuk nisfu Sya'ban, itu dibolehkan dia puasa sunnah. Dan Sya'ban terus sampai menjelang puasa
dia dibolehkan kalau orang yang sudah rutin puasa sunnah dan Kemis. Tapi bagi pemula yang baru mulai puasa, kalau sudah nisfu Sa'ban tidak boleh lagi puasa sunnah. Ya. Tidak bolehnya apa? Dimakruhkan. Karena persiapan untuk datangnya bulan suci Ramadan. Kalau yang sudah biasa boleh. Faidatun maktubun fin Taurah, tertulis dalam kitab Taurat. Man qala fi Sya'ban la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Kataballahu lahu ibadata alfi sanatin. Siapa orang yang membaca tadi, ya, kalimat itu ditulis oleh Allah sama dengan dia ibadah 1000 tahun. Itu dalam kitab Taurat. Ada tulisan siapa yang membaca, ya, membaca kalimat itu pada bulan Sya'ban atau malam nisfu Sa'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Itu yang kita baca waktu malam takbiran. Ternyata di dalam bulan Sya'ban yang baca itu diberikan oleh Allah jaminan, ya, sama dengan apa? Dia ibadah 1000 tahun. Wa maha anhu sunuba alfi sanatin, dan Allah hapuskan bagi orang itu, ya, 1000 dosa. Zunuba alfi sanatin, dosa 1000 tahun. Umur kita berapa tahun? Umur kita enggak sampai 10 tahun ya. Cuma baca seperti itu dalam kitab Taurat, dosa dia 1000 tahun diampuni oleh Allah. Masya Allah. Udah ibadah kita 1000 tahun, dosa kita 1000 tahun diampuni oleh Allah. Wa kharaja min qabrihi wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Dan nanti saat kita dibangkitkan dari alam kubur, ya, wajah orang tadi yang membaca tadi itu terang kayak malam bulan purnama tanggal 14, terang. Apa amalannya? Cuma pendek, ya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Ilah banyak, Tuhan banyak, tapi yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, semaksimalnya hanya Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Tidak menyembah ini itu, enggak, kami hanya menyembah kepada Allah. Mukhlisina lahud-din, menyembah kepada Allah ikhlas, ya. Karena bagi mereka, baginya punya agama. Jadi kita ibadah jangan terpaksa, puasa terpaksa jangan, ya. Puasa karena malu sama orang jangan. Sholat bukan karena apa? Malu, enggak ada terpaksa. Kita ibadah mukhlisin, ikhlas karena Allah. Lagi susah, lagi sakit, lagi sumpek, tetap ibadah, nggak ada cuti. Ya. Hari ini sholat saya libur dulu mas, kenapa? Lagi apa? Sumpek, nggak ada. Nah, ibadah nggak ada cutinya, kecuali ibu-ibu cuti ada. Saat apa? Datang menstruasi ada. Memang itu Allah berikan. Kalau kita
nggak ada menstruasi, ada mencret kita. Tapi tetap sholat, ya, tetap puasa. Kalau ibu-ibu haram puasa lagi menstruasi. Amalannya, ya, itu. Walau karihal kafirun, walaupun tidak suka orang kafir. Ya, orang kafir nggak suka melihat kita ibadah kepada Allah, melihat kita puasa, ya, melihat kita baca Quran, melihat apa? Kita silaturahmi, ya, melihat kita menyebut nama Allah, nggak suka orang kafir. Ya. Ini tertulis dalam kitab Taurat. Walau karihal kafirun. Siapa itu kafirun? Ya. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nyembah apa ke? Pokoknya tidak menyembah kepada selain Allah, itulah termasuk orang kafir. Wa kutiba indallah siddiqun. Dan orang tadi itu yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi kalau kalunya tapi la ilaha illallah wa la na'budu illallah. Kalau habis salat tadi tambahannya di luar salat amalannya kita la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu ditulis oleh Allah tuh, orang membaca tadi itu dicatat oleh Allah, catatannya siddiqon, termasuk orang-orang yang jujur, orang yang siddiq, yang sangat jujur. Qala al-akhbar radhiyallahu an yab'asullahu ta'ala lailatul nisfi min sya'ban Jibril ilal jannah wa ya'muruha an tatazayyana wa yaqul anna Allah ta'ala ataqa fi lailatika hadhihi adada nujumis sama' wa da ayyamid dunya wa lailiha wa layaliha. Pada malam nisfu Sya'ban Allah perintahkan, maka Jibril langsung juga surga. Apa perintah Allah Jibril? Hai Jibril, bilangin sama surga, ya, dari sekarang sudah siap-siap berhias, siap-siap menata. Ya. Kalau kita kan mau ada 17-an ada ya, bikin apa tuh? Umbul-umbul, gapura kenapa nih bikin ini? Kan besok acara 17-an. Panitia siap-siap ngulit duit, beli kerupuk, beli apa buat siap-siap hiburan. Sama mau Ramadan dari bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban nih, itu maka Jibril sudah dikabar SK dari Allah. Hai Jibril, berangkat, bilang ke surga, hiasin semuanya pintu surga. Surga sudah dihias. Dari nisfu Sya'ban apa? Menghormati datangnya bulan Ramadan. Setengah bulan udah dihiasin. Kalau kita enggak berapa bulan ya? Enggak bulan sebulan ya. Ya, 17 Agustus ya tanggal 1 udah siap-siapin tuh. Surga sudah diberikan instruksi agar dia berhias. Untuk siapa? Ya. Untuk memuliakan datangnya bulan suci Ramadan. Maka besok di malam nisfu Sya'ban, di antara isinya doa itu nisfu Sya'ban, ya Allah, kalau di tahun ini ya rezeki kami sedikit seret, ya Allah, andai kata di tahun ini ya, umur kami misalnya pendek, panjangin, rezeki seret, suruh apa? Mudahkan, gampangkan. Itu. Kenapa? Yang bisa merubah itu takdir,
Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah yang menetapkan takdir dan Allah yang menghapus takdir. Nah, jadi haknya itu Allah. Mau Allah hapus mau tidak, itu Allah. Kita kan sering ngomong, kan tuh bayi ketika kita umur apa? Ini bayi dapat ibunya apa? 4 bulan ditulis ini ya, rezekinya, bahagianya, meninggalnya, lain proyek semuanya. Itu bisa dirubah. Kapan? Ada revisi takdir. Kapan? Malam nisfu Sa'ban. Jadi buru-buru. Kenapa nih? Ada revisian. Ya. Kalau manusia ada amandemen ya. Siapa yang merubah? Allah. Ya Allah, kalau malam nisfu kami setahun ini kami susah, gampangin ya Allah. Ya. Kalau tahun ini umur kami musibah banyak, jauhkan musibah. Kita hanya minta. Yang merubah itu Allah. Kita manusia jangan sibuk urusan Allah. Allah mau rubah mau enggak, jangan kita mikir enggak mungkin tuh. Oh enggak mungkin. Ya. Orang berdalilnya apa? Kan ditentuin. Waktu dalam ibu ya, rezekinya, jodohnya ini. Itu bisa dirubah oleh Allah. Karena apa? Yang menentukan takdir baik buruk Allah. Allah kasih waktu. Ya. Siapa yang ingin berubah? Nih doanya malam nisfu Sa'ban. Doa sama Allah, banyakin doa. Nah, gitu maksudnya. Tidak ada yang bisa berubah karena yang punya hak merubah Allah. Gitu. Itu kemuliaan dari malam nisfu Sa'ban. Kemudian qala Atha bin Basr Lailatul Qadar afdalu min nisfi min Sya'ban wa hiya min al-layali allati yustajabu fiha ad-du'a. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam diijabahnya doa. Cuman cara ijabah Allah enggak kayak kita minta langsung. Allah akan memberikan tuh doa kita nanti saat-saat kondisi kita butuh baru muncul tuh. Doa, ya Allah berikanlah saya rezeki bisa beli rumah. Karena kita masih ada sama mertua, Allah nggak kasih. Begitu mertua kita meninggal dunia, nah langsung bisa beli rumah tuh. Ya Allah berikan saya istri. Ya yang soleh doa kita. Kok belum juga? Ya. Belum juga ada istrinya. Sekarang kenapa? Masih sibuk untuk nyicil kreditan motor. Allah kasih. Begitu motor lunas baru Allah kasih rezeki. Saat butuh itulah muncul doa kita yang kita doa tadi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu diijabahnya saat kita butuh. Kalau sekarang belum butuh, enggak tahu, belum butuh. Kenapa? Motor masih banyak cicilannya. Ya, rumah masih ngontrak. Kalau dijabah ntar dia nggak jadi, susah lagi nih. Nanti kalau kau rumahmu sudah punya rumah sendiri, motor udah selesai cicilannya, baru lokasi saat kita butuh. Ya. Kalau sekarang kata Allah belum butuh ente sekarang sih. Ya. Kalau sekarang dikasih bisa melintir urusannya. Ngaji enggak, sholat libur semuanya capek. Aduh. Ya. Jadi Allah kasih ini harus di hati kita nih. Jangan sampai kita sama Allah itu interupsi, suzon sama Allah. Mana katanya mustajab malam Sya'ban nih. Katanya mustajab kalau saya doa gini-gini juga nggak ada hasilnya. Nah, kadang-kadang kita unjuk rasa pada Allah. Katanya mustajab, Ustaz. Kok saya doa nggak ada perubahan? Ya. Itu. Yang pertama saya tanamkan. Ya. Tadi doa kita diijabah oleh Allah, cuman nanti pemberiannya saat kita butuh. Yang kedua, doa kepada Allah harus punya adab juga. Jangan minta yang nggak mungkin. Ya Allah berikan saya dari 4 ya Allah di dunia, mana ada? Yang nggak mungkin. Atau ya Allah saya punya
pesawat terbang, punya macam-macam. Yang nggak mungkin untuk kita, jangan. Ya. Yang wajar, kata Allah, wah doamu itu gomro banget tuh. Minta macam-macam. Minta ini, minta yang wajar-wajar saja. Kalau kita belum kerja, minta biar punya kerjaan. Kita belum punya istri, minta punya istri. Belum punya anak, minta anak. Jangan semua minta kerja ya Allah, minta rumah ya Allah, minta anak ya Allah, minta ini. Kata Allah, banyak banget mintaannya. Memang si Allah gak bilang begitu. Kita minta boleh apa saja boleh. Ya. Tapi yang kita utamakan, yang kita butuh dulu. Gitu. Ya Allah sebut ini. Poin ini yang pertama nih. Ntar doa lagi, baru yang lain lagi. Terus ya. Kalau ada yang punya cita-cita mungkin tahun ini pergi haji, doa banyakin doa haji ya Allah. 2000 ini saya sudah setor ya Allah, udah lunas 26 juta ya Allah. Gitu ya. Udah lunas, udah dapat ini ya. Ya, panggil saya bisa doa. Terus doanya itu. Jangan diganti terus doanya itu terus doanya itu. Dan jigjag, hari ini minta doa haji. Besok lagi minta biar punya apa? Biar punya sawah. Lagi nanti biar punya ini. Fokus dulu doa. Difokusin. Terus doa itu. Itu doa sendiri. Lain kalau doa berjamaah, doa kan tergantung yang baca ya. Baik 10-an panjang banget begini. Subuh ngantuk begini masih doa aja dulu. Kalau doa berjamaah mungkin terserah yang mimpin. Tapi kalau doa sendiri fokus kepada diri kita. Minimal kita minta sehat walafiat ya Allah. Minimal gitu sehat afiat, jangan lupa itu. Sehat karena saya itu merupakan harganya yang paling tinggi. Di antara sekian banyak harga adalah kesehatan yang tertinggi, itu kita minta. Dengan itu kita bisa apa saja dengan sehat. Ini malam nisfu Sa'ban, waktu direvisinya takdir oleh Allah. Itu makanya besok kita minta ya, agar revisi itu revisi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi yakin dalam diri kita, jangan sekali suuzon kepada Allah. Doa kita diterima oleh Allah, cuman nanti pemberiannya tergantung saat butuh. Itu aja udah. Ya, itu tenang aja. Enggak usah curiga sama Allah, enggak usah nyesel. Ya, enggak usah apa? Frustasi, gimana sih, jangan gimana. Ya, itu urusan Allah. Kita hanya bisa berdoa. Qala Imam Malik radhiyallahu an bil istihbab. Imam Malik mengatakan juga bahwasanya apabila di malam nisfu Sa'ban fala tasumu hatta yati Ramadan. Ya. Qala Malik, itu hukumnya istihbab, hanya dianjurkan saja, bukan menjadi kewajiban. Jadi setelah nisfu usahakan kalau kita belum pernah puasa, ya, jangan puasa lagi. Kecuali kalau puasa kodok, boleh. Kodok kemarin ketinggalan. Wah, lagi bulan puasa, bos suruh saya manggul kayu. Haus. Akhirnya minum bulan puasa. Wah, belum dikodok, sekarang saya kodok. Nah, gitu. Jangan kodok belum dibayar, kita getol puasa sunnah. Dengan kodok dulu, kodok lagi. Nah, ada fadilahnya karena di hari Senin, Kamis ada fadilahnya. Tapi yang wajib dulu kita kodok. Nah, nanti harinya itu dapat fadilah hari Senin, Kamis gitu. Jadi yang wajib kita kerjakan, baru yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah berikan kita nikmatnya, dan Allah berikan kita keajaiban dan doa-doa kita yang dulu pernah kita doa kepada Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini saja kajian kita pada malam hari ini. Ada yang bertanya? Nanti kalau dari musola seger lagi matanya, heran. Mata seger lagi matanya. Iya, heran nih. Kalau di musola udah kita tadi apa? Udah muter kaki 4 kali muter ya.
Muter lagi, angkat lagi. Ya. Udah 4 kali muter dari kaki nih. Keluar dari musola. Pasan apa? Seger banget. Tidurnya bisa jam 12 tidurnya.